Oke, anak-anak semuanya. Kesempatan kali ini kita nanti akan bahas pembahasan. Saya akan memberi pembahasan atau kunci jawaban untuk yang subtema 1. Jadi mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-6 ya. Silakan dibuka terlebih dahulu halaman 5, mulai dari halaman 5. Mulai dari halaman 5, ini akan memberikan pembahasannya. Silakan yang sudah dikerjakan sambil dikoreksi ya. Nomor 1A, nomor 2 C, nomor 3 itu C, nomor 4A, lalu nomor 5. Yang bagian B, ini bagian A. Bagian B, nomor 1 penawaran. Nomor 2 minuman jahe. Nomor 3 zat tunggal. Homogen dan heterogen. Lalu nomor 5-nya adalah homogen. Kita lanjutkan halaman pelajaran kedua, halaman 10. Tulisan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Halaman 10. Nomor 1 itu B. Nomor 2 D. Nomor 3 C. Nomor 4 itu B. Nomor 5 C. Yang bagian B, nomor 1 itu jawabannya adalah Nomor 3 itu zat tunggal ya, Pak? ya, zat tunggal. Nomor 2 itu adalah 2. Nomor 3 campuran. Nomor 4 asli. Nomor 5 sol. 5. Di 5 itu sol. Saya lanjutkan halaman 15. Pak, yang nomor 4 itu homogen ya, Pak? Ya, homogen. Nomor 2 itu C.
Nomor 1 kota Greenwich. Oke, betul, Greenwich. Nomor 2. Khatulistiwa. Nomor 3 itu ringan. Nomor 4 adalah layanan masyarakat. Nomor 5 itu adalah mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Oke. Sudah apa belum ini? Belum. Silahkan di screenshot dulu. Sudah? Sudah. Saya lanjutkan ya. Udah, Pak. Halaman berikutnya berarti halaman berapa? Halaman 21. Oke. Nomor 3D, lalu nomor 4B, nomor 5 itu adalah halaman berikutnya, halaman 25. Nama tagline yang kita tampilkan di layar, ada yang tahu? Halaman 25, 1B, nomor 2D, nomor 3D, nomor 4C, nomor 5. Lalu bagian B, nomor 1-nya adalah toko emas murni. Nomor 2-nya kepala iklan. Nomor 3 mungkin. Nomor 4 Slendro. Nomor 5-nya Madinda. Madinda. Jadi
selanjutnya pembelajaran ke-6 berarti halaman 30. Jadi ini namanya tarian sama, berasal dari Aceh. Oke. Nah, kalau ini tarian apa? Pak, yang nomor 5 halaman 25 itu A ya, Pak? Nomor 5A. Ini namanya tari Bali ya. Nomor 3C, nomor 4D, nomor 5D. Bagian B, nomor 1 itu adalah menyapa. Lalu nomor 2 itu adalah rukun. Nomor 3 mengajak. Nomor 4 itu rumah. Lalu Yuni. apa? Yuni, Pak. Yuni. Namanya maksudnya? Tidak ada ya? Iya, Pak, namanya saya kelihatan di sini Yuni. Enggak, maksud saya itu nama agendanya, nama apa ya? Nama lembaganya gitu loh. Kalau nggak ada ya benar tulis namanya aja. Nama orangnya aja. Nomor 5 itu D. Oke, sampai di sini sudah selesai semua. Belum. Nanti dilanjutkan halaman 32. Sudah, Pak. Halaman 32 sekalian. Ini saya simpan. Oke. Sudah ini. Silahkan di screenshot yang belum. Lanjut halaman 32. Bahasa Indonesia dulu. Halaman 32 sampai seterusnya. Yang pertama bahasa Indo. Bahasa Indo. Yang bagian A. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu A. Nomor 2 B. Nomor 3 D. Nomor 4 itu adalah A. Nomor 5 C. Lalu bagian B, nomor 1-nya mengajak. Nomor 2 pelajar. Nomor 3 4. Nomor 4 2. Nomor 5 kepala iklan. Oke. Selanjutnya bagian PPKN. Jadi bahasa Indonesia ya. Lalu PPKN. Bagian A nomor 1 D. Nomor 2 D. Nomor 3 A. Nomor 5 4 C. Nomor 5 A. Yang bagian B, nomor 1 jawabannya rukun. Nomor 2 masyarakat.
Nomor 3 itu gotong royong. Nomor 4 itu menjenguk. Nomor 5 keamanan. Setelah PPKN lanjut IPA. Bagian A nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor A, D. Nomor 2, B. 3B. Nomor 4, B. Nomor 5, D. Lanjut bagian B. Nomor 1 adalah padat, terus cair, gas. Nomor 2 tunggal. Nomor 3 campuran heterogen. Nomor 4 homogen. Nomor 5 campuran. Lanjut IPS. PS itu nomor 1 C, nomor 2-nya itu A, nomor 3 B, nomor 4 D, nomor 5-nya A. Bagian B nomor 1, 2. Nomor 2 Pontianak. Nomor 3 peta atau globe. Nomor 4 nol. Nomor 5 adalah aliran sungai. Ini aliran sungai. Ini saya tulis di atas ya. Aliran sungai atau mata air atau gletser. Oke. Sampai di sini sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silahkan di save ya, di screenshot. Saya lanjutkan SPDP. Lalu SPDP. SPDP-nya yang bagian A nomor 1 itu D. D ini D. Nomor 2-nya adalah B. Nomor 3 C, nomor 4 B, nomor 5-nya B. Bagian B, nomor 1 jawabannya adalah Re. Re itu kedua ya. Terus nomor 2 Mi. Mi itu ketiga. Nomor 3 Madinda. Nomor 4 Slindro. Sedangkan nomor 5 adalah A.
Sila keempat. Sampai di sini sudah. Nomor 3 yang B itu apa, Pak? Madenda. 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 Yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan Oke. Kita lanjutkan halaman 38. Silakan dibuka halaman 38. Langsung pada 39 ya. Saat kita asyik menonton televisi bersama keluarga, sering ada iklan yang muncul di layar televisi. Apa sebenarnya iklan itu? Maba pembelajaran kali ini akan belajar tentang iklan. Jadi iklan dengan media elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang disebarkan melalui perangkat elektronik. Perangkat elektronik yang biasa digunakan antara lain ada televisi, radio, dan komputer. Bahkan ada di smartphone ya sekarang. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Apa yang membedakan antara ketiga itu? Iklan radio membutuhkan suara dan musik yang menarik agar dapat diminati para pendengar. Iklan radio memiliki ciri khas sebagai berikut, hanya dapat diperdengarkan melalui audio atau suara. Suara yang dipergunakan dapat berupa voice atau kata-kata, musik, perpaduan bunyi, setelah itu dan efek suara. Jadi itu yang dipakai suara kalau pada radio. Tidak perlu menampilkan tampilan visual atau tampilan gambar. Berbeda dengan iklan televisi. Iklan televisi lebih menarik dibanding iklan radio. Selain memuat iklan audio atau suara, iklan televisi menampilkan visual atau gambar dalam penyampaian iklannya. Iklan televisi memiliki ciri khas berupa dapat dilihat dan didengar, serta memadukan gerak, gambar, dan suara. Sedangkan iklan internet adalah iklan yang dapat diakses melalui jaringan internet. Iklan jenis ini dapat didengar saja, dilihat saja, ataupun didengar sekaligus dilihat. Iklan internet lebih bervariasi daripada iklan radio dan televisi. Iklan internet memiliki ciri khas sebagai berikut. Satu, mampu membagikan iklan secara cepat. Media iklan ditampilkan lebih bervariasi, berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Salah satu contohnya iklan yang berada pada YouTube atau berada pada aplikasi-aplikasi game misalkan, itu juga menampilkan iklan. Jadi sangat bervariatif iklan dari internet. Menurut variatifnya paling banyak ya iklan dari internet, karena iklan dari internet itu banyak sekali. Berbeda dengan iklan dari televisi. Televisi hanya iklan-iklan tertentu, itu pun dengan biaya yang sangat mahal sekali. Karena setiap penampilan satu iklan itu ya berjuta-juta. Oke. Silahkan dibuka halaman 40. Kita lanjutkan di halaman 40. Jadi tadi dari ketiga jenis iklan tadi yang paling utama, yang paling variatif adalah iklan internet ya. Materi di sekitar kita. Banyak jenis benda yang ada di sekitar kita. Ada benda padat, ada cair, ada juga gas. Dari berbagai macam jenis benda itu, semua benda mempunyai sifat yang sama, yaitu menempati ruangan. Semua benda atau zat yang mempunyai massa dan menempati ruangan disebut dengan materi. Materi menurut unsur penyusunnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur ini merupakan materi tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Contoh memiliki ciri asli dan unsur tersebut meskipun telah berubah bentuknya. Salah satu contohnya adalah unsur emas. Emas tidak dapat diuraikan menjadi zat lain, serta sifat dari emas akan selalu sama meski berubah bentuk. Contoh lain unsur dari jenis logam adalah perak, besi, platina, itu tidak bisa diuraikan kembali.
Sedangkan unsur dari jenis golongan non-logam antara ada hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, itu sudah tidak bisa diuraikan lagi. Yang berikutnya ada senyawa. Senyawa itu adalah tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda dan dapat diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana. Sifat dari senyawa berbeda dari unsur pembentuknya. Contoh karbon dioksida itu terdiri dari atas karbon dan oksigen. Oksigennya sebanyak 2, lalu karbonnya 1. Maka itu bisa diuraikan, masih disebut senyawa kalau karbon dioksida. Namun ketika sudah berdiri sendiri, karbon sendiri, oksigen sendiri, mereka adalah unsur. Contoh senyawa yang mudah untuk kita temui yaitu air. Air tersusun atas 2 unsur yang berbeda, yaitu oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen berwujud gas. Oksigen bersifat tidak berwarna dan tidak berbau, sedangkan hidrogen bersifat mudah meledak. Setelah keduanya menjadi senyawa air, keduanya memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Air berwujud cair dan bersifat stabil. Contoh lain senyawa yaitu gula pasir dan garam dapur. Itu adalah gula berwujud gas dengan sifat yang berbeda-beda, namun setelah berubah menjadi senyawa, gula pasir berwujud padat dan memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusun selain gula pasir. Garam dapur juga termasuk senyawa, itu adalah NaCl, natrium klorida. Jadi tersusun atas natrium dan klorin. Yang berikutnya adalah campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat penyusunnya, zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran sebagai berikut. Tersusun atas 2 atau lebih materi tunggal, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap. Komponen penyusun dapat dipisahkan secara fisika. Ada 2 hal, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak ada dibedakan antara zat yang tercampur dalamnya. Oleh karena itu tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Namun, campuran homogen disebut juga larutan. Sifat homogen adalah bening, tembus cahaya, campuran tidak mengendap saat didiamkan, partikel komponen zat penyusun tercampur sempurna. Yang berikutnya ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat-zat tidak dapat bercampur secara sempurna. Akibat campuran dapat dikenal zat penyusunnya. Campuran heterogen memiliki ciri sebagai berikut. Pencampuran tidak merata, mengendap apabila didiamkan, keruh tidak tembus cahaya. Contohnya apa? Kopi misalkan. Larutan kopi itu termasuk kategori heterogen. Beda dengan teh. Kalau teh itu termasuk larutan homogen. Kenapa? Kalau misalkan menaruh teh dalam gelas, itu masih tembus pandang. Sedangkan kopi sudah nggak bisa tembus pandang. Itu terlalu keruh. Sedangkan kopi itu ketika didiamkan beberapa saat, maka nanti akan mengendap serbuk kopi itu di bawahnya. Beda dengan teh. Teh itu kalau didiamkan juga dia tidak akan mengendap, kecuali memang ada kotoran tehnya itu. Maksudnya ada batang-batang teh yang masih teh serbuk misalkan. Tapi kalau teh yang bagus tersaring dengan baik, maka dia termasuk campuran homogen. Jadi ada 3 hal tadi, materi itu ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Unsur itu adalah materi yang sudah tunggal, yang sudah tidak bisa diuraikan kembali. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur. Jadi garam itu sudah termasuk senyawa. Garam itu adalah NaCl, natrium klorida, tersusun atas natrium dan klorin. Ya. Terus contoh lagi adalah kalau Fe itu besi itu termasuk unsur. Nitrogen itu termasuk unsur. C itu termasuk karbon itu unsur. Oksigen itu juga unsur. Tapi ketika oksigen itu digabungkan dengan hidrogen, maka nanti akan berubah menjadi air. Mereka disebut dengan senyawa. Ini nanti akan diperdalam lagi ketika sudah di SMP, SMA, pada pelajaran kimia. Halaman 41 kita bahas bersama-sama ya. Iklan tersebut menawarkan barang berupa apa? Halaman 31. 41. Iklan tersebut menawarkan barang berupa Halo, halaman 41 bisa dilihat?
Halo? Dengar suara saya? Dengar. Halaman 41 itu, nomor 1, iklan tersebut menawarkan barang berupa apa? Barang yang ditawarkan Kue. kue. Oke, nomor 2. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut. Harusnya apa? Ayo, yang bisa menjawab silakan. Apa kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi pernyataan iklan itu? Mas Tero teman setia saat lapar, misalkan. Yang B. Nomor 3, produk yang diiklankan termasuk produk makanan. D. Nomor 4, perhatikan beberapa benda berikut: ada besi, oksigen, air, gula pasir. Benda yang termasuk jenis senyawa. Senyawa itu adalah air dan gula pasir. 3 dan 4 jawabannya D. Nomor 5, pernyataan yang merupakan ciri dari campuran. Campuran itu cirinya adalah tersusun atas 2 atau lebih materi tunggal. Nomor 5 itu C. Nomor 1, iklan tersebut menawarkan sabun mandi dengan merek Live Good. Mereknya Live Good. Keunggulan Nomor 5 tadi apa, Pak? Sekarang nomor 5 C. Nomor 2, wangi dan segar. Nomor 3, zat nitrogen termasuk jenis unsur. Nitrogen itu termasuk jenis unsur. Oksigen dan hidrogen yang bersenyawa berubah menjadi air. Jadi oksigen sama hidrogen itu ketika dicampurkan menjadi air. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Pak, yang nomor 1 tadi apa, Pak? Yang B? Nomor 1, Live Good. Saya tulis di sini ya, biar nggak bingung. Welcome. Edgar saya Rino. Silakan ditulis bagi yang belum. Di buku tugas kalian ya. Jadi nanti kalau ya seperti yang ada di dalam kita Saya data yang kasihkan linknya ya. Jadi nanti Oke. Kita lanjut pembelajaran kedua. secara tadi di awal nanti bisa
Kamu telah belajar bermacam-macam iklan elektronik, baik iklan radio, televisi, maupun internet. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari unsur-unsur dalam iklan elektronik. Unsurnya apa saja? Yang pertama adalah attention. Attention itu perhatian. Iklan yang baik harus dapat, halaman 43 ya. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua adalah interest, itu minat. Unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga adalah desire, keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat adalah conviction, rasa percaya. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebelah harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Contoh kegiatan peragaan dalam pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima adalah tindakan atau attention. Tindakan merupakan tujuan akhir dari konsumen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Oke. Saya akan tunjukkan iklan yang elektronik. Nanti tolong disimak apakah kelima unsur itu sudah ada. Kelima unsur itu adalah attention, interest, desire, convention, dan action. Coba diamati nanti apakah sudah melekat semua unsur iklan itu tadi. Oke, jelly drink big. Wah, campuran jelly, buah dan nata de coco-nya asik. Enaknya lebih gede. Mau. Seger, jadi gak lapar. Yuk lanjut. Oke, asik terus. Saya ulangi sekali lagi. Nanti silahkan ditunjukkan mana attention, mana interest, mana untuk membangkitkan desire, terus conviction, terus action. Oke, jelly drink big. Wah, campuran jelly, buah dan nata de coco-nya asik. Enaknya lebih gede. Mau. Seger, jadi gak lapar. Yuk lanjut. Oke, asik terus. Oke. Coba Nando. Coba Nando. Dari kelima unsur itu apakah ada semua, Nando? Menurut Nando apa yang tidak ada dari kelima unsur itu tadi? Unsur yang pertama, perhatian, attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Tadi yang bisa menarik perhatian masyarakat umum adalah mereka bermain skateboard tadi. Terus minat, unsur kan harus menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka timbul rasa ingin tahu secara rinci. Jadi orang lain itu merasa harus ada minat. Jadi unsur perhatian dan minat itu tadi di situ tidak ditunjukkan bahwa ini loh gitu, enggak gitu.
Tapi kamu ketika melihat, oh kamu jadi tertarik. Jadi nggak ada misalkan harus ada ini, bukan begitu. Tetapi ketika kamu melihat iklan itu, maka kamu jadi berminat untuk membeli Oki Jelly Drink tadi misalkan. Terus rasa percaya dapat contoh karena di sana ada peragaan untuk meminum Oki Jelly Drink dan seterusnya. Itu sebenarnya kelima unsur tadi itu masuk ke situ semua. Namun untuk yang unsur perhatian, unsur minat, terus itu tidak ditampakkan. Tapi setelah kamu melihat, maka kamu akan merasa ingin tahu. Kamu ketika melihat awal, oh dia main begini, maka itu ada menjadi perhatian khusus, dilihat dulu. Jadi nggak ditampilkan sesuatu hal yang sifatnya seperti tadi. Misalkan untuk menunjukkan action, maka di situ ada diperagakan minum, atau diperagakan memakan, atau diperagakan menggunakan suatu alat, atau memakai motor, misalkan iklan motor itu. Tapi ketika perhatian ya beda lagi. Oke, coba contoh lain selain minuman. Ada iklan coba ini nanti dilihat ada iklan Jupiter. Bebek 125-nya Sofyan kalah irit sama Jupiter Z-nya Komeng. Karena mesinnya Jupiter Z 110. Oh ya, tapi tetap Jupiter Z lebih lincah dan cepat. Kan pakai teknologi mesin balap Yamaha. Sama kayak bebek saya Doris. Badannya besar, tapi telurnya kecil. Beraninya menjemur siang begini. Kan Komeng udah ganti motornya. Syukur jadi aman lagi. Katanya motornya dikasih baru. Penampilan baru Jupiter Jet tetap. Yang mana Jupiter Jet, yang lain pasti ketinggalan. Oke, menurut Amel, iklan motor tadi unsur perhatiannya atau supaya menarik itu berada di apanya? Tadi pas Amel melihat tadi, kira-kira menarik untuk melihat itu melihat yang pas apa? Pas melihat pas apa, Amel? Silakan nyalakan audionya. Kalau Selin, menurut Selin yang mana Selin yang membuat menarik iklan tadi itu? Selin, mungkin bisa bantu Amel? Atau mungkin yang lain bisa bantu Amel? Kira-kira yang membuat menarik itu tadi apa? Bagian iklan tadi. Tindakannya, Pak. Apa tindakannya? Iya. Ya, oke. Pada saat tadi misalkan mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, lalu sampai berantakan semua. Itu menunjukkan bahwa oh dia bisa lari dengan kecepatan yang tinggi. Tuh. Minatnya orang berminat karena apa? Nanti orang berminat karena oh dia ternyata kecepatannya bisa tinggi. Terus keinginan, rasa percaya, itu tindakannya dan lain sebagainya karena diperagakan. Nah, semua iklan itu akan begitu. Beda dengan iklan yang dari media cetak. Iklan dari media cetak ya lincah, cepat, oke.
Kalau iklan dari media cetak nggak bisa ditunjukkan kecepatan, itu nggak bisa. Maksudnya paling bisanya tertulis, kan nggak bisa di-action kan. Begitu media elektronik bisa di-action kan. Oke. Lanjut halaman 44. Pada pembelajaran 1, kamu telah fokus mengenal unsur, senyawa, dan campuran. Pada pembelajaran ini kamu lebih fokus belajar tentang zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Zat tunggal adalah jenis zat yang memiliki satu identitas yang jelas. Contoh dari zat tunggal ini antara lain gula murni, gas oksigen, dan gas hidrogen. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Berikut ini beberapa contoh unsur dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu terdiri atas 65% oksigen dan hidrogen 10%. Kedua unsur ini terdapat dalam air. Sebanyak 60% tubuh manusia berupa air. Berikutnya karbon. 18%-nya karbon. Unsur karbon merupakan unsur terbanyak kedua setelah oksigen. Karbon merupakan salah satu unsur penyusun gula pasir. Yang berikutnya ada nitrogen sebanyak 3%. Unsur nitrogen merupakan molekul organik. Sedangkan kalsium ada 1,5%. Unsur ini merupakan mineral paling umum dalam tubuh manusia, hampir semua ditemukan dalam tulang dan gigi. Itu terdapat kalsium. Berikutnya ada fosfor. Unsur ini ditemukan pada bagian tulang. Akhirnya kamu tahu bahwa dalam tubuhmu terdapat unsur. Melalui penjelasan tersebut, kamu mengetahui unsur bermanfaat bagi tubuh manusia. Jadi ada unsur di dalam tubuh manusia, terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, ada kalsium, ada fosfor. Kalau fosfor itu, kalsium itu biasanya berada pada tulang. Fosfor itu juga pada tulang. Senyawa merupakan perpaduan dua unsur atau lebih, dan sudah tak memiliki sifat-sifat unsur penyusunnya. Banyak senyawa yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, seperti air dan garam dapur. Air tersusun atas dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Sementara itu, garam dapur tersusun atas dua unsur, yaitu natrium dan klorin. Campuran. Kalau campuran adalah perpaduan berbagai jenis zat yang masih memiliki sifat dari zat-zat penyusunnya. Contoh, gula itu manis. Ketika dibuat larutan gula, maka masih terasa manis. Berarti termasuk kategori campuran. Contoh, teh, atau apa, itu kopi misalkan. Ada campuran adalah perpaduan berbagai jenis zat yang masih memiliki sifat dari zat penyusunnya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah perpaduan berbagai jenis zat tercampur secara merata. Berdasarkan kondisi tersebut, campuran homogen disebut juga larutan. Yang kedua adalah campuran heterogen, itu tidak bisa menyatu secara sempurna. Kamu telah membaca tentang materi sehingga kamu mengetahui berbagai penerapan zat tunggal, campuran homogen, dan campuran heterogen. Untuk lebih memantapkan pemahamanmu, lakukan kegiatan berikut. Oke. Yang bagian C, ada variasi pola lantai gerak tari. Tari kreasi merupakan karya tari yang memiliki pengungkapan bebas, baik dalam gerakannya, unsur pendukungnya, maupun bentuk pola lantainya. Pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Meskipun sebagian besar dilakukan secara kelompok, fungsi pola lantai diantaranya untuk menata gerakan tari, membentuk komposisi dalam pertunjukan tari, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tari yang ditampilkan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Dalam pola lantai terdapat dua garis dasar, yaitu garis lurus dan lengkung.
macam-macam pola lantai garis lurus, di situ ada pola lantai vertikal, itu berarti maju mundur. Kalau ke samping kanan, samping kiri, itu merupakan pola horizontal. Ada pola diagonal, itu menyudut. Ada pola zigzag. Kalau pada pola lengkung, itu ada pola lantai lingkaran, ada pola lantai lengkung ke depan, ada pola lantai lengkung ke belakang, dan pola lantai angka 8. Nah, pola lantai itu tadi dipakai pada saat menari ya. Nah, apakah semua tari itu selalu menggunakan pola tertentu? Ada yang begitu. Namun ada juga yang menggunakan pola campuran. Jadi nggak hanya vertikal saja, nggak hanya horizontal saja, nah, tapi jadi bervariasi. Itu kira-kira untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya tadi halaman 46 sampai dengan 47 digunakan untuk tugas. Halaman tugasnya halaman 46 sampai 47. Untuk besok, agenda kita adalah latihan ujian untuk matematika sama latihan ini enggak anu ya, besok kita buat kita bahas bersama juga bahasa Jawa. Jadi besok kita akan latihan ini, terus kita ujian pada tanggal 7, mulainya tanggal 7 bulan Juni. Ujiannya kita akan mulai tanggal 7 bulan Juni. Hari Senin. Jadi ini kita nanti ujian. Ujiannya secara online. Pakai Microsoft 365. Oke, silahkan ini boleh di screenshot. Jadi minggu depan kita masih ada waktu ya. Terus minggu depannya lagi kita nanti ujian mulai tanggal 7. 7, 8, 9, 10, 11 sampai tanggal 11. Setelah itu nanti tanggal 12 itu sudah mulai tidak ada pelajaran. Minggu depannya lagi nanti kita sudah mulai untuk pembagian rapor. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak minta tolong Amel dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah Pak Tani dan teman-teman kami, ya Tuhan, yang sudah mengajak kami, Tuhan, dan berkatilah teman-teman kami, ya Tuhan, supaya bisa mengerjakan tugas dari guru Tuhan. Dan berilah kesehatan untuk keluarga kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi.